Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Medan, Bapak Insinyur Wirya Ar-Rahman. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Bapak Beni Iskandar. Bapak yang mewakili Kejari Medan, dan Bapak Ibu sekalian yang berhadir dalam video conference sosialisasi penyerahan prasarana dan sarana utilitas perumahan kawasan permukiman di Kota Medan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah memenuhi undangan kami dalam hal sosialisasi ini. Pagi ini kita berkumpul untuk mendengarkan dan apa-apa saja yang akan disampaikan oleh narasumber. Untuk itu izinkan saya Tondi Nasha Yusuf Nasution sebagai moderator akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan acara ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan tertib acara Zoom meeting pada hari ini, 19 Agustus 2020, sosialisasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman. Bapak Ibu sekalian, adapun acara yang akan kita lakukan ini, yang pertama adalah kata sambutan oleh moderator saya sendiri, kemudian berikutnya nanti akan kita laksanakan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian nanti ada kata sambutan dan pembukaan acara oleh pemerintah Kota Medan. Dalam hal ini berkenan kiranya Bapak Sekretaris Daerah Kota Medan, Bapak Insinyur Wirya Ar-Rahman MM, untuk bisa membuka. Kemudian nanti ada paparan dari sosialisasi penyerahan tata cara, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman. Nantinya akan di narasumbernya adalah Bapak Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Bapak Beni Iskandar, STMT. Kemudian nanti ada petunjuk dan arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Medan. Kemudian nanti ada sesi diskusi dan penutup. Bapak Ibu sekalian, kembali kami ingatkan acara ini merupakan kerjasama dari pemerintah Kota Medan, kemudian dari Kejaksaan Negeri Kota Medan, kemudian dari KPK. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa lanjut ke tahap berikutnya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya persilakan apabila bisa untuk menghormati lagu kebangsaan kita bisa berdiri bersama.
Kami persilakan untuk para peserta untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kami mohonkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Medan, Bapak Insinyur Wirya Ar-Rahman dapat memberikan kata sambutan sekaligus untuk membuka acara sosialisasi penyerahan prasarana dan sarana utilitas perumahan kawasan permukiman Kota Medan. Kami persilakan kepada waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas TKP 2R, Pak Insinyur Beni. Yang saya hormati PLT Inspektur Kota Medan, Pak Uta Sohib. Yang saya hormati Bapak Kejari Medan, dan hal ini diwakili oleh Kasidatun Kejari Kota Medan, Pak Ilham, para seluruh camat yang mengikuti acara Fitkom ini, dan seluruh pengembang yang hadir ataupun mengikuti acara Fitkom sosialisasi tentang penyerahan PSU, prasarana sarana umum di Kota Medan yang berkenan ikut, dan terima kasih atas kehadiran dan keikutan Bapak-Bapak para pelaku pengembang. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih bisa mengikuti acara-acara yang harus kita laksanakan, dan kita masih juga diberikan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas kita secara baik. Bapak Ibu sekalian, acara ini sebenarnya adalah sudah lama kita rencanakan, dan surat-surat resmi dari pemerintah Kota Medan sudah sampai kepada bapak-bapak para pengembang. Ada 68 pelaku usaha perumahan yang sudah disampaikan surat dari pemerintah Kota Medan. Dasar daripada acara ini sebenarnya adalah sudah sejak tahun 80, ya, tahun 80-an itu ada Permendagri 1 tahun 87, yaitu tentang penyerahan pasus-fasum, ya. Dan terakhir, di samping ketentuan peraturan yang lebih tinggi, ada lagi Permendagri 9 tahun 2009, ya, di mana dinyatakan bahwa setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pelaksanaan pembangunan selesai, selambat-lambatnya 1 tahun setelah pelaksanaan pembangunan selesai, wajib menyerahkan prasarana dan sarana umum kepada pemerintah daerah. Itu jelas di ketentuan peraturan itu. Karena Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya memang para pengembang tidak boleh mengkomersialkannya, ya, pasus-pasum ini ataupun PSU ini tidak boleh dikomersialkan. Oleh sebab itu maka ini wajib diserahkan kepada pemerintah kota, ya, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Pemerintah kota pun tidak boleh nanti mengalihfungsikan, tapi harus tetap difungsikan sesuai dengan perizinan yang sudah diterbitkan. Nah, ini sekarang sudah menjadi perhatian dari pihak KPK, ya, karena dilihat banyak sekali PSU ini yang dikhawatirkan berubah fungsi atau berubah kepemilikan, ya, yang harusnya dia untuk PSU, tapi di kemudian hari ini kemungkinan dialihkan menjadi komersial ataupun perumahan. Ini yang tidak diperbolehkan secara ketentuan peraturan. Oleh sebab itu maka KPK dalam beberapa bulan terakhir ini terus memantau perkembangan penyerahan PSU ini kepada pemerintah Kota Medan.
Dan pada kesempatan ini kami mau mengingatkan kepada kita semua, mari kita jalankan ketentuan peraturan ini agar ada kepastian hukum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman yang dibangun oleh para pengembang. Ya, ada kepastian. Sehingga pasus-pasum itu atau PSU itu memang benar, itu adalah untuk PSU yang sudah direncanakan sejak dari awal. Nah, kami dari pemerintah Kota Medan, pegangan kami adalah keterangan situasi bangunan atau KSB induk dengan perubahan yang sudah terjadi. Jadi kita berbicara ke depan, Bapak Ibu sekalian. Ya, KSB yang sudah Bapak Ibu terima, itulah dijadikan acuan. Sebenarnya mana-mana yang harus masuk atau ditetapkan sebagai PSU. Jadi tidak berdasarkan kepada hal-hal yang lain, tidak. Dan pada saat Bapak Ibu memohon IME ke Dinas Penataan Ruang, sebenarnya Bapak Ibu pun sudah mengetahui yang mana yang ditetapkan sebagai PSU, yang mana yang bukan PSU. Sejak dari awal sudah terinformasi. Jadi tinggal adalah bagaimana PSU ini supaya punya kepastian hukum yang jelas, ini diserahkan kepada pemerintah kota. Dan konsekuensinya adalah memang apabila PSU ini diserahkan kepada pemerintah kota, maka pemerintah kota lah yang punya kewajiban untuk memeliharanya. Ya, apakah itu berupa jalan, drainase, pertapakan fasilitas umum, ya, pengolahan sampah dan sebagainya. Ya, itu pengelolaan kawasan silakan saja, ya, Bapak Ibu mengelola secara kawasan. Kalau memang, ya, memang itu memang membaikkan bagi para penghuni, silakan. Jadi kami tidak sampai mengurus kepada pengelolaan kawasan, tapi PSU-nya itu apabila sudah diserahkan menjadi kewajiban kami untuk memeliharanya. Itu memang konsekuensi. Jadi banyak fasilitas ataupun prasarana yang di kawasan permukiman yang sudah hancur, Bapak Ibu sekalian. Warganya minta kepada Pemko Medan untuk diperbaiki. Secara ketentuan kami tidak boleh memperbaiki ataupun merawat jalan tersebut. Kenapa? Karena PSU-nya ataupun prasarana itu belum diserahkan kepada pemerintah. Dan ini menjadi temuan oleh BPK apabila pemerintah masuk merawat ataupun memelihara jalan tersebut ataupun drainase yang berada di kawasan permukiman tersebut. Nah, ini yang kendala-kendala yang kita hadapi. Jadi sebenarnya adalah kalau ada juga yang pengembang yang meragukan, misalnya, wah nanti kalau diserahkan ke pemerintah kota, maka kami akan dikomplain oleh warga karena nanti perawatannya akan semakin tidak benar. Misalnya, ya ada pengembang-pengembang tertentu yang merasa bahwa selama ini mereka yang merawat ya PSU yang ada di kawasan permukiman mereka. Dan kalau ini nanti diserahkan ke pemerintah kota, dikhawatirkan pemeliharaannya tidak lebih baik daripada pada saat mereka yang mengelola. Nah, ini memang kami harus menjamin, ya, harus menjamin sesuai dengan anggaran yang ada. Ya, tapi ini semua bisa kalau kita semua kerjasama dengan yang baik. Ya, nah, ini harapan kami bahwa ini bisa segera terrealisasi sehingga secara ketentuan pun ini harus dilaksanakan sesegera mungkin. Karena memang sudah lewat Bapak Ibu sekalian. Ya, terakhir tadi saya jelaskan Permendagri 9/2009. Nah, dan Bapak Ibu sudah melaksanakan pembangunan sudah selesai misalnya. Nah, bagaimana dengan terhadap tapak-tapak fasilitas? Ya, memang di dalam ketentuan disebut bahwa PSU yang berupa fasilitas umum, yaitu berupa misalnya tapak untuk rumah ibadah, tapak untuk pendidikan misalnya, ya, itu memang tidak diharuskan, ya, tidak diharuskan pengembang untuk membangun bangunan di atasnya. Tapi banyak juga pengembang yang memang untuk menarik minat
calon konsumennya dia bangunkan, itu silakan. Misalnya, ya dia bangunkan langsung masjid, ya di kawasan permukiman dia. Supaya apa? Supaya menarik para konsumen ataupun pembeli untuk mau membeli perumahan di kawasannya. Itu silakan. Dan itu pun wajib nanti diserahkan kepada pemerintah kota. Ya. Nah, sampai saat ini memang, ya sejak dari tahun 80-an sampai saat ini baru 3 kawasan permukiman yang telah menyerahkan PSU-nya kepada pemerintah Kota Medan. Yaitu kebetulan ketiga-tiganya adalah Perumnas. Yaitu Perumnas Simalingkar, Perumnas Helvetia, dan Perumnas Martubung. Ini memang sudah menyerahkan, ya walaupun belum seluruhnya, ya menyerahkan PSU yang ada. Dan ini sekarang lagi tahap berikutnya adalah Perumnas Martubung, tahap kedua, ya. Ini sedang diverifikasi, ya. Jadi kami juga menyadari bahwa proses ini tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Seluruh para pengembang, ya. Karena apa? Di dalam Permendagri 9 2009 tersebut sudah diamanatkan adanya tim verifikasi, ya. Yang dimana di sekretariat dari tim ini adalah ada pada Dinas PKP 2R, Dinas Permukiman Kawasan Perumahan, ya, dan Tata Ruang Kota Medan. Nah, ini yang memverifikasi. Memverifikasi ini nanti adalah pegangannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu KSB Induk dengan revisinya. Itu pegangannya. Nanti sama-sama tim kami, tim pemerintah Kota Medan, bersama-sama dengan para pengembang untuk mengecek lapangan. Ya, kesesuaian antara KSB yang telah diterbitkan dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Nah, kalau terjadi ada perbedaan, nanti tim ini yang akan merumuskan. Ya, misalnya lebar jalannya direncanakan sebesar 8 meter, ternyata dibangun di lapangan 10 meter. Ada juga direncanakan 8 meter, ternyata di lapangan dibangun 7 meter. Ya, nah ini tim nanti yang memutuskan bersama-sama antara tim dari verifikasi Kota Medan, pemerintah Kota Medan dengan tim dari pengembang. Ya, nanti tanda tangan di berita acara, barulah kita bisa proses selanjutnya tentang penyerahan pasus-pasum tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami tidak menuntut hal yang bukan kewenangan dari ataupun hak daripada pemerintah, tidak, ya. Tapi adalah benar-benar sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Tidak lebih dari itu, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, kami mohon para seluruh pengembang, ya, ini tolonglah kita ikuti bersama, dan ini untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan masyarakat Kota Medan, agar ada jaminan kepada penghuni bahwa memang pada saat dia membeli pun dia sudah direncanakan ada PSU, dan PSU itu memang tetap akan direalisasikan. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, ya. Terima kasih, dan pada kesempatan ini saya dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, membuka secara resmi sosialisasi penyerahan prasarana sarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini sampai selesai ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Medan, ya, khususnya bagi seluruh aparat dari pemerintah Kota Medan dan para pengembang. Ya, ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan suatu solusi yang baik untuk Kota Medan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Daerah Kota Medan, Bapak Insinyur Wirya Ar-Rahman, Magister Manajemen. Selanjutnya akan paparan dari sosialisasi penyerahan tata cara penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan kawasan permukiman
yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Pak Beni Iskandar, STMT. Kami persilakan, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Pak Sekda, Pak Inspektur, rekan-rekan sekalian, selamat pagi semua, salam semangat, dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan pengembang, rekan-rekan camat yang telah hadir dan mengikuti acara ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan materi atau pemahaman awal kita untuk menyatukan persepsi kita mengenai apa itu penyerahan PSU atau prasarana sarana utilitas yang kita bahas hari ini. Nah, mengapa kita lakukan hari ini? Saya disampaikan oleh Pak Sekda bahwa ini merupakan langkah lanjutan dari apa yang sudah kita lakukan dengan menyampaikan melalui surat, tapi kita anggap perlu ditambahkan lagi dengan pertemuan secara langsung, dan karena memang dalam kondisi pandemi ini kita melaksanakan secara Zoom. Jadi terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan bersama-sama di sini untuk kemajuan Kota Medan. Kita lanjutkan bahwa kami akan menyampaikan materi dalam 3 lingkup. Yang pertama, pemahaman kita bersama apa dasar-dasar hukum yang disampaikan Pak Sida tadi sudah mulai dari tahun 87, kemudian nanti apa ketentuan-ketentuan umum yang kita harus pahami, apa yang disebut prasarana, sarana, utilitas, apa yang disebut penyerahan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tata caranya, apa yang akan kita tempuh. Lanjut. Ya. Di awal ya, bahwa lingkup, lanjut. Ya, ini tiga hal yang akan kita bahas, sosialisasi atau saya sampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama adalah mengenai dasar hukum. Lanjut. Ya, bahwa dasar hukum kita adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Ya, walaupun Permendagri-nya sudah ada sejak tahun 87, kemudian 2009, tapi dasar hukum tertinggi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, khususnya pasal 47 ayat 4, di mana dinyatakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang telah dibangun oleh setiap orang individu maupun developer atau pengembang diserahkan kepada pemerintah Kota Medan karena berada di daerah Kota Medan. Ya. Jadi bukan kepada pemerintah tingkatan yang lain, tapi kepada pemerintah kota. Kemudian undang-undang ini diterjemahkan dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016, khususnya pasal 23 ayat 3, bahwa pedoman penyerahan prasarana dan sarana utilitas PSU sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, ayat 3 ini, dilakukan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan perawatan PSU. Jadi setelah dibangun, ada setahun masa pemeliharaan dan perawatan untuk menjamin bahwa seluruh PSU yang dibangun ini atau yang coupling yang sudah disediakan ini dapat berfungsi dengan baik. Ya, baru kemudian diserahkanlah atau diajukanlah penyerahannya kepada pemerintah kota. Lanjut. Ya. Karena dalam PP diamanahkan bahwa tata cara itu diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Dalam Negeri, maka Permendagri yang mengatur ini yang terbaru adalah Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman penyerahan PSU di daerah. Di mana pasal 11 dinyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan PSU ya, yang dibangun oleh pengembang, nah, di mana dilakukan 1 tahun ya,
setelah masa pemeliharaan sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini sebagaimana dijelaskan Pak Sekda tadi bahwa yang kita terima penyerahannya ini hanya sebatas sesuai dengan, kalau di Medan namanya dulu keterangan situasi bangunan, kalau sekarang gambar keterangan situasi bangunan yang merupakan lampiran daripada izin mendirikan bangunan. Jadi kalaupun ada fasum atau PSU yang dibangun di luar itu, di luar rencana IMB tadi, maka itu tidak wajib diserahkan. Yang wajib hanya yang sesuai dengan PSU, dengan IMB yang telah digambarkan. Jadi kita tidak akan lari dari rencana tapak, rencana izin. Bagaimana kalau izin-izinnya banyak, ada 1, 2, 3 bertahap dan ada perubahan-perubahan di dalamnya. Maka yang dipedomani adalah izin terakhir saja, tidak dibahas lagi mengapa ini berubah dan lain-lain, kita hanya pedomani terhadap izin yang terakhir. Selanjutnya disebutkan dalam ayat 2 huruf B, ini penyerahan PSU ini sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemda, sekaligus apabila rencana pembangunan telah dilakukan. Jadi boleh sekaligus maupun kalau memang sudah selesai seluruhannya dibangun. Lanjut. Dasar pelaksanaan di tingkat daerah, kita sudah punya Perda nomor 3 tahun 97, yaitu tentang kewajiban penyediaan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial. Dulu namanya masih FASUM dan FASOS, ya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, bagi perusahaan pengembang perumahan. Kemudian pada setiap tahun, dan terakhir pada tahun 2020 ini terbit SK Wali Kota nomor 64, ini yang membentuk tim verifikasi penyerahan PSU di Kota Medan. Lanjut. Ya, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, apa yang disebut dengan prasarana? Jadi sarana ini sebenarnya ada 4 bagian utama atau 5 bagian utama. Itu diatur di Permendagri pasal 8, yaitu yang pertama jaringan jalan. Ya, jaringan jalan baik jalan utama maupun jalan lingkungan. Kemudian adanya saluran pembuangan air limbah jika ada, kemudian instalasi pengolahan air limbah jika ada, kemudian saluran pembuangan air hujan atau yang kita kenal dengan saluran drainase atau parit yang ada sekarang, kemudian tempat pembuangan sampah, itu yang disebut dengan prasarana. Kemudian sarana adalah seluruh fasilitas atau coupling siap bangun atau lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas pendukung jalannya pemukiman, baik berupa sarana perniagaan, pelayanan umum pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi olahraga, pemakaman, pertamanan, dan lain-lain. Inilah yang sering menjadi permasalahan atau menjadi kendala ketika kita mungkin kawan-kawan developer menjual perumahan, ada brosur, menyatakan ada sarana dan lain-lain. Nah, ini menjadi ikatan dalam jual beli, ikatan dalam perjanjian dengan konsumen. Nah, mungkin ada kendala dalam pembangunannya atau perwujudannya, sehingga ini yang dilakukan adalah jika diserahkan kepada pemerintah kota, nanti pemerintah kota Medan yang akan mengelola dan membangunnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian utilitas ini berupa jaringan, baik jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan LPJU, lampu penerangan jalan umum. Lanjut. Ini gambar-gambar yang contoh untuk prasarana, ya, saluran drainase, jalan, tempat sampah. Ya, lanjut. Kemudian ini contoh untuk sarana, ya, baik rumah ibadah dan lain-lain. Nah, mungkin nanti ada di dalam sesi tanya jawab atau perlu dijelaskan sarana bagaimana kalau di dalam sarana ini sudah dibangun sarana ibadah, ya. Kalau memang sudah dibangun sarana ibadah, maka memang peruntukannya untuk ibadah, maka bangunannya pun bisa diserahkan pada pemerintah Kota Medan. Kalau memang dibangun oleh developer, tapi kalau bukan oleh developer, maka nanti penyerahannya berupa tanah, taman bermain, ya, dan lain-lain. Lanjut. Untuk utilitas ini semua instalasi yang sifatnya bergerak dalam artian energinya, lampu dan lain-lain. Lanjut. Ya.
Ini pemahaman terhadap ketentuan umum. Ya. Apa yang mengapa ini perlu diatur oleh pemerintah dalam undang-undang, PP dan Permendagri serta Perda dan SK Wali Kota, karena punya cita-cita yang sama. Saya rasa kawan-kawan pengembang, kawan-kawan camat dan kawan-kawan kita semua di pemerintah Kota Medan punya tujuan sama dengan pemerintah Republik Indonesia. Tujuannya adalah prinsip penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU pada suatu kawasan perumahan di daerah bertujuan untuk satu-satunya adalah menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada kawasan perumahan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti ketika sudah dibangun, bisa saja developernya mampu, tapi kemudian ada permasalahan, dan sehingga kalau ini ditangani dan sudah diserahkan kepada pemerintah kota, ini menjadi beban atau menjadi kewajiban pemerintah kota dalam mengelola dan melakukan pemeliharaan. Sehingga untuk apa? Untuk masyarakat yang sudah bermukim di dalam perumahan tersebut. Lanjut. Ini tadi apa yang akan diserahkan? Untuk prasarana, tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara. Artinya setelah dibangun, dijamin pemeliharaannya selama setahun, kemudian baru diserahkan. Artinya pemeliharaan ini berfungsi untuk kadang-kadang kita membangun, ada hal-hal yang kurang lebih setelah dibangun, dijaminlah bisa berfungsi dengan baik. Kemudian sarana. Sarana ini yang diserahkan adalah tanah siap bangun, kemudian atau tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara. Ya. Kemudian utilitas sama yang telah dibangun, tanah dan bangunan yang telah selesai dibangun dan dipelihara. Lanjut. Ya. Prosesnya bagaimana? Kami bertahap ini bangunnya, ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3. Maka ketentuannya, metode penyerahannya dapat dilakukan secara sekaligus atau dilakukan secara bertahap. Ya. Nah, tapi kalau bertahap maupun sekaligus, maka per wilayah atau per blok atau per sektor tadi, ini paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan. Yang kedua, ini kuncinya adalah sesuai dengan site plan atau rencana tapak yang sudah disahkan. Kalau di pemerintah Kota Medan berarti sesuai dengan KSB atau GKSB. Atau jenis yang lainnya. Lanjut. Ya, setelah metode ini maka proses penyerahannya nanti ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama persyaratan umum, administrasi, dan teknis. Ya. Apa saja persyaratan umum itu? Yang pertama untuk umum bahwa dia sesuai dengan izin yang diterbitkan. Ya, dan sesuai dengan spesifikasi teknis. Artinya ketika kita membangun drainase contohnya, maka spesifikasi teknis dari drainase harus terpenuhi. Baik dia healingnya, ketebalan dan lain-lain, sehingga untuk apa? Untuk menjamin bahwa prasarana yang kita bangun itu dapat berfungsi dengan baik. Lanjut ya. Jadi untuk teknisnya ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik dari volume maupun dari bentuk. Kemudian administrasi ini yang pertama diajukan adalah dilengkapi adalah pertama dokumen rencana tapak yang sudah disetujui, kemudian IMB-nya, kemudian surat pelepasan konsep, surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah. Nanti wujud akhir daripada proses penyerahan ini kita akan menandatangani bersama dalam legal, yaitu berita acara serah terima PSU ini kepada pemerintah kota. Lanjut. Ya, lanjut aja. Ya, tahapannya ada 3. Yang pertama persiapan. Ya, ini yang pertama di persiapan wali kota menerima permohonan penyerahan PSU dari pengembang. Nah, inilah yang kami mintakan, kami serukan, kami himbau kepada rekan-rekan seluruhan, dan kami harapkan juga nanti Pak Camat masing-masing juga dapat menghimbau semua perumahan-perumahan yang ada di wilayahnya untuk melakukan proses penyerahan PSU. Nah, setelah ada surat permohonan ini, saat ini kita sudah menerima 4 permohonan dan sedang melakukan 2 verifikasi. Nah, maka setelah diterima, tahap kedua adalah
menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan PSU. Yang ketiga, tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan. Jadi setelah kami terima dokumennya bisa kami lengkap, maka kami akan mengundang para pengembang untuk mempresentasikan mana-mana yang siap untuk diserahkan, yang akan diserahkan. Kemudian setelah itu yang disampaikan tadi Pak Sekda, apa langkah lanjutnya adalah melakukan inventarisasi terhadap PSU. Ini tidak sepihak, tapi kita bersama-sama, baik tim PIMKU maupun tim pengembang atau tim perorangan yang membangun perumahan. Kemudian tim verifikasi menyusun jadwal tim dan instrumen penilaian yang disepakati bersama dalam hal mengacu kepada IMB yang telah terbitkan. Nah, pelaksanaan penyerahan ini ada 9 tahapan, nanti bisa kami share aja bahan-bahannya kepada peserta. Bahan-bahan ini bisa kami share ke WA yang sudah dalam pendaftaran. Intinya bahwa dalam pelaksanaan penyerahan ini mulai dari penelitian syarat-syarat sampai peninjauan lapangan, kemudian kita uji kesesuaian dengan izin. Apabila ada perbedaan kita melakukan diskusi bersama dengan pengembang. Terakhir setelah didapat penilaian kelayakan, maka ada tahapannya adalah penandatanganan BAST PSU yang dilakukan oleh pengembang dan wali kota dengan melampirkan daftar-daftar PSU yang diserahkan. Dan ini menjadi nanti rangkapnya ada rangkap untuk Pemku dan rangkap untuk pertinggal untuk pengembang. Lanjut. Setelah penyerahan apa yang dilakukan? Wali kota akan menyerahkan PSU kepada dinas yang berwenang mengelola, artinya kalau dia berupa taman ke dinas pertamanan, lampu jalan ke dinas pertamanan, atau dinas-dinas yang sejenis, kemudian jalan kepada dinas PU dan lain-lain, sehingga fungsi pemeliharaannya bisa terjaga. Kemudian dimasukkan dalam daftar barang dari daerah, dan kemudian menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini sudah diserahkan, sehingga bebannya kepada pengembang sudah tidak ada lagi, dan ini akan dikelola secara umum. Komunikasi dengan penghuni adalah ke Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Kota Medan. Lanjut. Ya, nah ini pasca penyerahan ada 3 tanggung jawab yang melekat, yaitu pengelolaan, pelaporan, dan pembiayaan. Yang larangannya adalah menyelenggarakan pembangunan perumahan tidak sesuai kriteria PSU yang telah ditentukan. Jadi semua orang baik developer maupun pemerintah Kota Medan setelah penyerahan tidak boleh membangun di luar dari spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, membangun perumahan pemukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain. Yang ketiga, ini yang paling banyak terjadi adalah mengalih fungsikan PSU di luar fungsinya. Ini yang tidak diperkenankan dalam undang-undang, dan sanksi hukumnya baik pidana maupun administrasi itu sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah membangun di luar peruntukan dalam rencana tata ruang. Lanjut. Ya. Nah, ada beberapa surat yang masuk kepada pemerintah Kota Medan, dan pada intinya mengatakan bahwa selama ini kami mengelola. Sekarang nanti tidak seperti Pak Sekda bilang, dikhawatirkan tidak bisa kalau dikelola oleh Pemku, maka akan terjadi penurunan kualitas, misalkan seperti itu. Nah, di dalam undang-undang maupun PP sudah diatur bahwa pengelolaan PSU ini yang sudah diterimakan pada pemerintah kota menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah daerah. Tetapi dalam hal pengelolaan bisa saja dilakukan kerjasama pengelolaan PSU kepada pengembang atau ke badan usaha lain, ya, sepanjang setelah kerjasama ini kewajiban pemeliharaan ini beralih kembali kepada yang mengelola. Ya, contoh misalkan perumahan A sudah menyerahkan PSU-nya kepada Pemko Medan, kemudian berkeinginan untuk dia mengelola kembali dengan tata cara sesuai dengan ketentuan, maka bermohon kepada Pemko, nanti setelah melalui proses yang lain-lain diserahkan pengelolaannya. Tetapi hak kewajiban pemeliharaan melekat kepada si pengelola. Ya, nah, dengan ketentuan terakhir adalah dilarang merubah peruntukan PSU. Jadi yang jalan ya tetap jalan, yang taman ya tetap taman, yang sesuai dengan setpen yang ada. Lanjut. Ya. Ini pelaporan
kami memang melaporkan kepada gubernur dan menteri. Lanjut. Pembiayaan ya. Pembiayaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang. Jadi yang kedua, kalau sudah diserahkan maka tanggung jawab pada APBD Kota Medan. Nah, inilah yang kita manfaatnya kalau sudah diserahkan, beban dan tanggung jawab para pengembang bisa berkurang. Dan lanjut. Ya, proses penyerahan. Nah, ini yang mungkin disalahpahami. Kalau kita tidak mau menyerahkan, bagaimana? Kita pemerintah kota tidak bisa melakukan hal apapun gitu. Tetapi di dalam peraturan ini sudah ada di dalam PP dinyatakan bahwa untuk pembangunan yang telah selesai dilaksanakan sedangkan belum dilaksanakan penyerahan PSU, maka pemeliharaan perbaikan PSU dimaksud menjadi kewenangan, ya, diserahkan kewenangannya kepada Pemda, yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD dengan catatan, ya, dengan catatan untuk pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya. Beberapa perumahan kita sudah ditinggalkan oleh perusahaan yang tidak belum menyerahkan kita. Ini dapat dilakukan dengan ketika kita minta surat seperti surat 2 surat wali kota yang sudah ada, tinggal 1 kali lagi surat. Ternyata dalam 30 hari kalender tidak ada jawaban, maka kita akan bisa mengumumkan ke media massa bahwa akan dilakukan pelaksanaan serah terima PSU tersebut dan kemudian didaftarkan kepada BPN lanjut kepada BPN untuk pengecekan statusnya itu, kemudian pemerintah bisa mengambil alih dengan mekanisme tertentu yang sudah diatur. Jadi ini untuk melindungi hal-hal yang kepada masyarakat, tapi tetap wajib dilakukan peringatan kedua atau pemberitahuan 3 kali. Nah, di dalam sanksi bisa dibaca nanti di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ada beberapa sanksi sampai dari peringatan itu sampai dengan pembatasan kegiatan, penghentian usaha dan lain-lain. Lanjut. Ya, ini sampai penutupan lokasi. Jadi pemerintah daerah jika tidak diinikan bisa sampai kepada pembekuan IMB, pencabutan IMB, dan penutupan lokasi. Lanjut, ini sanksi administrasi. Kemudian sanksi pidana, di dalam pasal 162 Undang-Undang Nomor 1, ini denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ya. Kemudian pasal 162 dapat dipidana paling lama 5 tahun. Ini di dalam undang-undang terhadap mengalihfungsikan PSU di luar fungsinya. Lanjut. Ya. Inilah yang dalam hal penyelenggaraan PSU, sanksi administratif ini tadi bisa peringatan tertulis, penghentian sementara, dan perintah bongkar yang tidak menyerahkan. Lanjut. Ya, ini ketentuan setelah diberikan sanksi penghentian sementara tetapi masih membandel atau masih tidak berkooperatif, maka bisa dikenakan sanksi denda administratif tambahan, yaitu paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Lanjut. Nah, apa sih manfaatnya? Tadi bukan menakut-nakuti, tapi memang itu menyampaikan kondisi apa yang sudah ada dalam undang-undang. Apa sih manfaatnya setelah terima PSU ini bagi kita semua? Yang pertama, adanya kepastian hukum bagi seluruh penghuni masyarakat kita. Kemudian yang kedua, bahwa kita adalah masyarakat yang patuh terhadap peraturan undang-undangan. Yang ketiga, meringankan biaya pemeliharaan bagi para pengembang. Nah, di sisi lain juga mengurangi beban biaya baik pemeliharaan maupun PBB atau beban pajak yang ditanggung oleh pengembang. Kemudian kepastian umum ketersediaan PSU bagi penghuni. Ini yang bisa menjadi konflik, pengaduan dan masyarakat dan lain-lain, karena hampir setiap bulan kami dari dinas ada mengalami panggilan dari kepolisian maupun kejaksaan berkaitan dengan sengketa PSU ini dari penghuni kepada pengembang. Nah, untuk menghindari sanksi administratif dan pidana, maka sebaiknya memang serah terima ini dilakukan. Lanjut. Ya, saya rasa itulah yang Pak Sekda yang kita sampaikan, dan besar harapan kami dari pemerintah Kota Medan dengan bantuan Kejaksaan Negeri Medan dan KPK Kursaluga bahwa ini bukan untuk pribadi-pribadi pemerintah Kota Medan, tetapi untuk kepentingan masyarakat dan asetnya
akan tercatat menjadi aset daerah, dana penambahan aset daerah. Saya rasa itu yang sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan mendapat menggerakkan hati dan kepedulian dan kesadaran kita bersama bahwa tidak ada niatan pemerintah daerah Kota Medan yang lain selain daripada meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan telah memaparkan sosialisasi tentang penyerahan tata cara dan penyerahan sarana prasarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman Kota Medan. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, saya sampaikan bisa melalui chat group yang ada. Nanti kita akan sampaikan kepada narasumber. Kemudian saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu yang baru bergabung untuk merubah nama profile name-nya untuk nama dengan format nama garis miring instansi pengutus Bapak Ibu sekalian, sehingga kami bisa nanti dalam pertanyaan bisa mengetahui siapa nama dan instansi Bapak Ibu yang mengutus. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan atau petunjuk dan arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Medan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara, Bapak Muhammad Ilham, SH, MH. Kepada Bapak Muhammad Ilham, SH, MH, kami persilakan. Cek. Silakan Pak. Gimana suaranya, jelas, Mas? Oke Pak, sudah bisa Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi Fitcon secara virtual terhadap PSU, prasarana dan sarana utilitas yang akan diserahkan dari pengembang kepada kita pada pagi hari ini tanggal 19 Agustus 2020. Selawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Sekda Insinyur Wirya Rahman, MM, Bapak Kadis Perkim, seluruh camat yang telah hadir, seluruh tamu undangan, yaitu para pengembang developer yang telah hadir di acara sosialisasi Fitcon virtual ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di dalam acara pagi hari ini, penyampaian permohonan maaf Pak Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Medan, pada kesempatan pagi hari ini tidak dapat hadir. Yang seyogyanya adalah beliau yang akan memberikan pengarahan ataupun yang menjadi narasumber pada kesempatan ini, karena beliau berhubung ada sesuatu hal pekerjaan yang mungkin bukan mungkin, pasti tidak bisa ditinggalkan, maka beliau memerintahkan saya untuk mewakili acara pada pagi hari ini, yaitu mengenai sosialisasi terhadap PSU ini. Dan beliau juga menyampaikan salam hormat kepada Bapak Sekda. Mohon izin Pak Sekda, kepada seluruh tamu undangan, agar kiranya acara ini dapat terselenggara sebagaimana yang menjadi tujuan kita adalah terhadap penyerahan PSU ini. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai terhadap materi yang akan telah disampaikan kami, tadi juga sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Bapak Kadis Perkim, yang mana itu sudah cukup konkret, komplit, lengkap,
Mungkin ini nanti saya hanya sekedar penegasan saja terhadap pemaparan yang akan saya sampaikan ini. Langsung aja kepada materinya, yaitu mengenai mohon izin, host sudah muncul pemaparannya? Kok keluar ini? Belum Pak. Sudah muncul? Belum. Belum ya, sebentar ya, sebentar. Sudah muncul Pak, host? Sudah. Oke, makasih. Jadi kenapa kok bisa Kejaksaan Negeri Medan ini menjadi narasumber dalam hal ini terhadap penyerahan fasum fasos yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Nah, ini berawal dari perjanjian kerjasama Deputi Bidang Pencegahan KPK dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung tentang penyelamatan aset dan penerimaan negara, yaitu nomor 55 tahun 2020 tanggal 14 April 2020. Nah, dengan adanya perjanjian ini yang menjadi ruang lingkup terhadap perjanjian kerjasama tersebut adalah satu, yaitu pengembalian pemulihan aset negara atau pemerintah atas penguasaan pihak lain, perorangan, dan swasta. Itu yang menjadi ruang lingkupnya terhadap perjanjian PKS tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengembalian atau pemulihan penerimaan negara daerah dari sektor pajak, PNBP, dan retribusi. Kemudian yang ketiga adalah penertiban pemulihan kewajiban penyediaan fasos dan fasum dari pengembang kepada pemerintah. Nah, ini dia poin yang ketiga ini yang menjadi ruang lingkup kita terhadap fasum fasos sehingga kita ada di sini. Kemudian yang menjadi ruang lingkup berikutnya adalah terhadap piutang pajak. Nah, ini tidak masuk dalam hal ini, tapi itu menjadi ruang lingkupnya, hanya sekedar untuk informasi saja. Terus kemudian nomor 5 adalah rekomendasi tindak lanjut penanganan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengalihan aset negara pemerintah kepada pihak ketiga. Nah, itu juga ada rekomendasinya, tindak lanjutnya. Kemudian yang nomor 6 adalah rekomendasi sistem pencegahan korupsi atas alih aset. Nah, ini merupakan awal kita terhadap suatu tindak pidana korupsi yang mana dengan perjanjian ini kita akan melakukan upaya pencegahan korupsi dulu. Seperti, Pak Kasih Datun, paparannya belum jalan tuh Pak. Ya nggak apa-apa. Ini saya menjelaskan aja mengenai ruang lingkupnya. Nanti pemaparan berikutnya, oke? Terus, kemudian yang nomor 7 adalah bantuan hukum. Bantuan hukum tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang datun. Nah, ini dia. Kenapa kok bisa bidang datun itu ada di sini? Karena yang namanya jaksa pengacara negara itu merupakan jaksa pengacaranya dari pemerintah Kota Medan. Nah, kok bisa kami ada di di pemerintahan Kota Medan? Karena dasarnya adalah MOU yang telah dilakukan antara pemerintah Kota Medan dengan Kejaksaan Negeri Medan dan telah diberikan SKK surat kuasa khusus kepada kami terhadap aset-aset yang bermasalah tersebut sesuai dengan ruang lingkup yang telah diperjanjikan dari pusat dan itu diteruskan kepada daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya di Kejari Medan saja, tapi semua Kejari akan melakukan hal yang sama terhadap PKS tersebut, khususnya di bidang datun. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian selama ini mengetahui bahwasannya yang namanya Kejaksaan Negeri Medan tersebut adalah merupakan jaksa penuntut umum saja. Tetapi dalam hal ini kami juga menjadi pengacara negara, yaitu jaksa pengacara negara. Jadi bukan hanya sebagai jaksa penuntut, tapi kami juga menjadi pengacara negara, tapi hanya khusus untuk pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, kemudian adalah BUMN dan BUMD. Nah, yang menjadi kuasa tersebut apabila kami ditunjuk menjadi kuasa oleh pemerintah, BUMN maupun BUMD. Nah, itulah introducing saya terhadap pengenalan datun kepada
Bapak Ibu sekalian yang ada di virtual chat tersebut. Kemudian kita akan masuk ke materi yang berikutnya terhadap sosialisasi ini. Nah, sebelum kita masuk kepada hal tersebut, mungkin Bapak Ibu harus mengetahui juga, mungkin pun sudah mengetahuinya, dan saya hanya merefreshnya saja terhadap penegakan hukum. Mungkin Bapak Ibu telah mengetahui yang namanya penegakan hukum itu ada dua, yang mana yang pertama adalah preventif, yang kedua adalah represif. Preventif tersebut adalah pencegahan, represif adalah penindakan. Nah, terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini merupakan upaya-upaya penegakan hukum preventif, yang mana itu tersebut adalah dalam pencegahan. Kita telah melaksanakan sosialisasi ini dan harapannya kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di virtual chat ini, khususnya pengembang, agar kiranya kooperatif terhadap pengetahuan yang telah diberikan kepada narasumber, yang telah diberikan oleh narasumber kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya para pengembang. Nah, yang kedua adalah represif, penindakan. Penindakan itu ya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Beni tadi, terhadap sanksi-sanksinya ada berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Nah, kami sebagai pengacara negara pada kesempatan pagi hari ini akan melakukan upaya-upaya preventif, yaitu nanti akan kami melakukan mediasi-mediasi terhadap pengembang-pengembang yang telah diberikan surat kuasa khusus kepada kami terhadap pengembang yang 68 diinformasikan oleh Bapak Perkim tadi, yang akan kami tindak lanjuti dengan undangan kepada Bapak Ibu sekalian untuk datang ke kantor kami. Kenapa kok sampai sekarang sudah disurati 1, 2, 3, 4 kali kok masih tetap nggak ada responnya, kenapa, apa masalahnya. Nah, itu yang akan kita lakukan nanti setelah hal-hal yang kita lakukan terhadap sosialisasi ini. Oke, kita masuk kepada materi berikutnya yang menjadi dasar hukum penyerahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis Perkim. Di sini ada pasal 47 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, yang isinya adalah prasarana dan sarana utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam pasal ini telah diamanatkan yang namanya PSU wajib diserahkan kepada pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Terus kemudian pasal berikutnya adalah pasal 23 ayat 3 peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yaitu prasarana dan sarana utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi sinergi ya, dasar hukumnya antara kedua peraturan tersebut. Kemudian yang menjadi tujuan dari PSU tersebut adalah kenapa kok diserahkan kepada pemerintah kota atau daerah, pusat, untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan pemukiman. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan pasca dibangun di mana perawatan prasarana dan utilitas setelah diserahkan, maka pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Medan, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tujuan daripada hal PSU yang diserahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, tujuannya sama, yaitu untuk pemeliharaan, pengelolaan terhadap PSU. Dan di sini win-win solution, yang diuntungkan adalah masyarakat juga. Dan bagi pengembangnya juga tidak terbebani untuk pengelolaannya secara berkelanjutan. Itulah tujuan daripada undang-undang tersebut. Kemudian lanjut. Prinsipnya. Di sini prinsip terhadap PSU tersebut adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah masyarakat mengetahui prasarana dan sarana utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.
Nah, pada prinsipnya PSU ini yang telah diserahkan juga nanti menjadi keterbukaan seperti yang yang disampaikan oleh Bapak Kadis Perkim, itu juga akan dicatatkan sebagai aset Pemko dan akan diketahui oleh masyarakat. Terus kemudian prinsip yang berikutnya adalah akuntabilitas. Proses penyerahan prasarana dan sarana utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu sudah pasti dan itu yang menjadi dasar kita dan melakukan verifikasi untuk mendapatkan suatu hal yang pasti. Dalam hal ini adalah apa sih yang akan diserahkan, bisa nggak dipertanggungjawabkan, sesuai nggak dengan peraturan perundang-undangan. Itu mungkin yang mengenai akuntabilitas. Kemudian kepastian hukum. Nah, selama ini kita banyak PSU yang belum diserahkan kepada Pemko, kita nggak jelas. Ini PSU punya siapa? Padahal rumah-rumah sudah banyak dijual oleh masyarakat. Nah, inilah tujuannya. Menjamin kepastian ketersediaan prasarana-sarana utilitas di lingkungan perumahan pemukiman sesuai dengan standar rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat dapat menikmatinya. Kalau misalnya selama ini ada perumahan yang mungkin, loh kemarin pada saat waktu memarketkannya ada PSU-nya, kok sekarang nggak ada, terus kondisinya kok, nah itulah tujuannya. Mungkin kalau sudah diserahkan, jadi masyarakat tahu, oh ini sudah diserahkan kepada pemerintah Kota Medan. Terus keberpihakan. Pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana-sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan pemukiman. Kemudian keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Jadi pada saat rencana tapak tadi fungsinya adalah untuk PSU, yang mana pemerintah di sini menjamin keberlanjutan terhadap PSU yang telah dibangun oleh pengembang. Lanjut berikutnya, mengenai persyaratan penyerahan. Ada 3 hal di sini, yaitu yang pertama adalah umum, teknis, dan administrasi. Umum, yang pertama itu adalah PSU sesuai rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah Kota Medan, dalam hal ini Pemda, seperti yang disampaikan oleh Pak Beni, sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan, itu yang kedua. Terus kemudian teknis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi semuanya tidak lepas dari aturan perundang-undangan. Kemudian administrasi, dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Kemudian izin mendirikan bangunan IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan. Yang ketiga, izin penggunaan bangunan IPB bagi bangunan yang dipersyaratkan. Kemudian surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah. Lanjut. Nah, mengenai hal penyerahan PSU tersebut, ada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang ataupun peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan Permendagri. Jangka waktu penyerahan itu yang pertama paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan. Terus yang kedua, sesuai nggak terhadap rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Itulah yang menjadi jangka waktu penyerahan dan disesuaikan dengan rencana tapaknya. Kemudian penyerahan prasarana-sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman dilakukan secara bertahap apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap. Kemudian sekaligus apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terhadap pemaparan ini. Terhadap hal-hal yang telah disampaikan tadi, saya berharap pada kesempatan pagi hari ini agar kiranya nantinya sosialisasi ini bisa menjadi atensi khusus dari para pengembang, yang mana ini merupakan upaya-upaya dari pemerintah Kota Medan, KPK, Kejaksaan melakukan upaya-upaya preventif, pencegahan.
Nah, oleh karenanya agar kiranya kita sama-sama berharap terhadap pengembang yang telah disurati oleh Pemko Medan, ada 68 tadi ya Pak Beni ya, agar kiranya bisa menjadi perhatian khusus bagi para pengembang. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Kasih Datun yang mewakili Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Medan yang sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada kita semua mengenai penyerahan sarana, prasarana, dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman di Kota Medan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Untuk itu pada kesempatan ini saya buka dulu sesi pertama, sudah ada yang bertanya 2 orang dari beberapa pertanyaan dari chat grup. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti ada sesi kedua, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya dengan melalui chat group dulu, nanti kalau memang berkenan ingin ditampilkan langsung pertanyaannya, nanti saya akan fasilitasi. Baik Bapak Ibu sekalian, para narasumber, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu dari Ibu Tika Rahayu. Ibu Tika Rahayu dari PT Arga Citra Kurnia yang merupakan pengembang perumahan Citra Garden. Pertanyaannya mungkin nanti bisa dijawab oleh 2 narasumber. Yang pertama pertanyaannya, setelah diserahkan siapa sebenarnya yang mengelola nanti PSU ini? Kemudian apabila nanti di dalam PSU yang sudah dikelola oleh pengembang, apabila sudah ada iuran di sini, nanti iuran tersebut siapa yang memilih hak terhadap iuran tersebut. Nah kemudian setelah nanti diserah terimakan, yang bertanggung jawab terhadap maintenance-nya itu seperti apa. Kemudian apabila ada pengelola yang dikelola PSU yang dikelola oleh pihak ketiga itu bagaimana. Dan selanjutnya apabila ada PSU yang dibangun oleh pemilik bangunan. Jadi dalam hal ini mungkin ada sekolah yang dibangun oleh pihak lain yang tidak dibangun oleh developer, itu bagaimana, apakah diserah terimakan apa tidak. Itu yang pertama. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, nanti kita bisa pertanyaan berikutnya. Ini mungkin karena banyak sekali poinnya, saya persilakan untuk narasumber untuk bisa menjawab dari pertanyaan peserta. Mungkin saya persilakan dari Bapak Kadis dulu untuk bisa menjawab. Kami persilakan Pak Kadis. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ika Rahayu ya dari Citra Garden. Setelah penyerahan siapa yang mengelola? Saya sampaikan tadi bahwa sesuai dengan peraturan, ketika sudah BAST karena asetnya sudah melekat kepada aset pemerintah Kota Medan, maka tugas dan tanggung jawab tadi sudah jelas. Setelah penyerahan itu menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Medan. Ya, itu yang pertama. Yang kemudian apabila sudah ada iuran, siapa yang mengurusi iuran dan lain-lain. Sebenarnya harus dibedakan dulu terhadap pemilikan dan pengelolaan. Ya, untuk pemilikan atau ketika serah terima ini, maka disebutkan tadi aset itu menjadi pemerintah Kota Medan dan bebannya pada pemerintah Kota Medan. Tetapi jika
pengelolaan ini bisa dilakukan dalam tiga konsep. Yang pertama dikelola sendiri oleh pemerintah, artinya kalau sudah pemerintah yang mengelola, maka iurannya itu berdasarkan peraturan yang berlaku. Misalkan ada iuran sampah itu ya sesuai dengan retribusi sampah. Kemudian ada jenis-jenis yang lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada berlaku di pemerintah. Tetapi bisa juga ini berlaku juga untuk aset-aset Pemko yang lain. Ada aset-aset Pemko yang lain yang dikelola oleh badan usaha. Ya, bisa badan usaha ini bentuknya macam-macam. Bisa badan usaha ini oleh pengelolanya yang awal, misalkan Citra Garden. Citra Garden mau mengelola kembali, maka nanti bisa dilakukan kerjasama pengelolaan ya dari pemerintah kota kepada Citra Garden. Nanti syarat dan ketentuannya disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya menyangkut iuran juga menjadi kesepahaman antara penghuni, pengelola, dan juga persetujuan dari pemerintah Kota Medan selaku pemberi hak pengelolaan. Ini berlaku di seluruh aset Pemko Medan, juga ada yang hal-hal yang sudah dikelola oleh pihak lain. Nah, yang ketiga tadi bisa bukan pengembang ini, tapi diserahkan ada pihak lain yang berminat, misalkan kelompok warga, bisa dalam bentuk badan usaha, kemudian bisa pihak-pihak lain yang menyatakan berminat mengelola hal itu tersebut. Nah, kemudian kalau ada sekolah dibangun oleh pihak lain, kalau memang dia menjadi dalam PSU yang wajib diserahkan, maka ini kita harus lihat dulu perjanjian hal yang harusnya kan tanah itu diserahkan kepada pemerintah Kota Medan. Tapi kalau sudah terlanjur untuk pembangunan sekolah, sudah dibangun sekolah, maka ini dikaji nanti bagaimana terkait dengan tanahnya. Kalau bangunannya masih bisa bangunan ini menjadi tetap pemilikan atau berdiri di atas tanah pemerintah kota setelah diserahkan. Tapi kalau sudah terjadi jual beli, maka ini akan dilakukan kajian hukum dulu terkait kepada kewajiban, hak dan kewajiban masing-masing pihak dulu. Apakah memang sifatnya dipinjamkan atau sifatnya sudah dijual kepada pihak lain. Maka kalau dijual, maka ketentuannya akan berbeda dengan ketika dipinjamkan. Mungkin itu yang dari 3 pertanyaan tadi yang bisa saya catat, Pak Tondi. Ya, terima kasih Pak Kepala Dinas, Pak Kadis. Mungkin Bu Rahayu mau ngomong langsung atau gimana? Dari ini ada yang bertanya, apa sudah jelas? Sudah jelas? Oke, ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Maya dari PT Global Capital Land yang merupakan salah satu dari Forum 9. Beliau bertanya tentang penyediaan PSU yang tidak harus berupa bangunan tapi cukup tanah. Nah, jadi kalau misalnya bagi yang sudah membangun sarana dan prasarana umumnya itu atau misalnya belum dibangunkan, tentunya yang menjadi pertanyaan apakah ada nanti kompensasi bagi pengembang dari pemerintah Kota Medan. Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya, mungkin bisa dijawab oleh narasumber, mungkin dari Pak Kasidatun atau nanti juga bisa dari Pak Kadis. Kami persilakan. Ya, terima kasih dari Bu Maya ya, dari Forum 9. Terima kasih atas kehadirannya Bu Maya. Untuk kompensasi dari Pemko, sebenarnya karena ini kita mau laksanakan amanah undang-undang dan juga peraturan daerah, maka kompensasi secara langsung tidak ada. Artinya setelah dilakukan serah terima, tidak ada sesuatu yang secara langsung diberikan kepada pengembang. Tapi secara tidak langsung, ini insentif yang atau hal yang bisa bermanfaat bagi pengembang. Ini ada beberapa hal tadi saya sampaikan, bahwa
yang seharusnya PBB-nya masih dibayar oleh pihak pengembang menjadi tidak dibayar lagi, tapi bebas dia dari objek PBB-nya. Kemudian kita yang tadinya beban pemeliharaan ditanggung oleh pengembang, sekarang beban pemeliharaan itu oleh APBD. Jadi APBD masuk untuk memelihara hal-hal yang telah diserahkan kepada kita. Termasuk APBD bisa masuk untuk pembangunan sarana yang sudah diamanahkan di dalam site plan tadi. Jadi dalam bentuk kompensasi langsung tidak ada, tapi APBD dengan hadirnya APBD di dalam komplek perumahan tersebut yang sudah serahkan, maka sebenarnya ini adalah bentuk kompensasi lain. Nah, hal-hal lain adalah bahwa kami sudah berencana memberikan reward lah kepada pengembang-pengembang yang baik dalam kooperatif secara baik menyerahkan aset ini. Ya, dalam hal nanti kita akan melihat bagaimana bentuknya, paling tidak penghargaan dari pemerintah Kota Medan pasti itu akan diberikan. Tapi secara langsung setelah BAST ini kita tidak memberikan dalam kompensasi dalam bentuk uang maupun barang, tetapi keterlibatan pemerintah jelas akan mengurangi beban-beban dari pengembang di dalam perumahan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Mungkin dari Bapak Kasih Datun bisa menambahkan atau seperti apa Pak Kasih Datun dari Kejari? Memang sudah pas jawaban Pak Kades. Idem. Oke, ya terima kasih Pak. Oke. Mungkin Pak Kadis, ini Bu Tika akan langsung bertanya, ada pertanyaan tambahan, katanya mungkin langsung aja nanti Bu Tika. Bu Tika Rahayu, saya persilakan untuk bertanya langsung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi untuk Bapak-Bapak, terutama Bapak Sekda, juga Bapak Kadis, Bapak Kasih Datun, dan juga Bapak-Bapak Camat, dan rekan-rekan pengembang yang lain. Sebelumnya, saya berterima kasih telah diadakannya sosialisasi pada hari ini, karena memang kita seperti dapat ini ya, kejutan ya, begitu dapat surat-surat yang kemarin dikirimkan ke komplek kita, apalagi beberapa dari itu kita melihat peraturan-peraturannya sudah cukup lama ya diberlakukan, tetapi sosialisasinya baru di 2020 ini. Tetapi apapun itu, pada saat ini sudah cukup banyak informasi yang kita terima. Tadi beberapa pertanyaan yang telah kita ajukan sudah cukup tersampaikan ya Pak Kadis ya kepada pihak kita. Tetapi contohnya ya Pak ya, kalau tadi kita cerita mengenai sampah, kita dari Citra Garden sudah pernah berdiskusi dengan pihak kelurahan atau kecamatan setempat untuk kerjasama mengenai penarikan sampah. Tetapi tidak berjalan cukup baik. Contohnya sampah yang harusnya ya, sampah rumah tangga yang harusnya dilakukan penarikannya itu sehari sekali misalnya, itu sampai 2-3 hari itu baru dikumpulkan, sehingga menimbulkan bau dan juga tumpukan sampah yang apalagi di situ ada yang home industry ya Pak ya, sehingga menimbulkan komplainan dari para masyarakat. Sehingga kita kembali lagi menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini kita per satu hari itu ada yang satu kali ditarik, ada yang pagi dan sore, karena mungkin home industry cukup banyak menimbulkan sampah di rumahnya. Jadi mengenai hal-hal ini, bagaimana nanti ke depannya seharusnya kalaupun misalnya dikelola oleh pihak Pemko, pengelolaannya ini yang seperti apa? Kalau tadi Bapak bilang ada kerjasama dengan pihak ketiga dimungkinkan, itu poin-poinnya apa saja, dan apakah pihak ketiganya itu juga akan ditentukan oleh pihak Pemko sendiri, atau kita dari pengembang bisa mencari pihak ketiga itu untuk nanti yang menghandle mengenai pengelolaan. Yang kedua, pada saat ini sewaktu kita mengelola, itu juga ada diikutkan para penghuni, yaitu para pemilik bangunan sebagai bagian dari pengelolaan ini, supaya mereka juga mengetahui
iuran itu dipakai untuk apa saja, dan juga penggunaan dan juga fasilitas-fasilitas mereka itu skupnya berapa saja. Intinya para masyarakat mengetahui gitu Pak apa yang kita kelola saat ini. Bagaimana nanti pada saat Pemko yang mengelola? Bagaimana cara kita? Apakah masyarakat penghuni tersebut masih bisa untuk ikut bergabung dan juga mengetahui bagaimana sistem pengelolaannya? Yang ketiga, perkembangan dari yang saya tanyakan tadi adalah kalau fasilitas tersebut dibangun oleh pemilik bangunan. Tadi Bapak contohkan sekolah. Seperti Citra Garden, untuk yang di bagian depannya itu ada beberapa ruko yang memang digabungkan menjadi satu, sekarang menjadi masjid yang cukup besar dan juga dipakai oleh masyarakat umum, dan mereka sudah memiliki perizinan semua untuk itu, gitu Pak. Itu bagaimana nanti ke depannya pengelolaannya gitu Pak. Baik, terima kasih. Saya rasa itu aja. Ya, terima kasih Bu Tika. Silakan Pak Kadis untuk menambahkan. Saya jauh dari yang paling mudah dulu ya Bu Tika, dari yang paling bawah tadi. Jadi untuk fasilitas-fasilitas atau PSU yang sudah dibangun tetapi tidak direncanakan sebagai PSU dalam ditetapkan sebagai PSU dalam izin mendirikan bangunan maupun KSB, seperti contoh tadi ruko beralih fungsi menjadi masjid atau menjadi sekolah gitu, maka itu kan tidak termasuk dalam tipe atau kategori PSU yang harus diserahkan. Sehingga kalau yang tidak ditetapkan sebagai PSU di dalam perumahan itu maka tidak wajib diserahkan. Tetapi untuk Citra Garden mungkin yang clubhouse-nya ya beserta kolam renangnya mungkin, nah itu yang apakah itu menjadi pengelolaan bagaimana itu nanti kita akan kaji, diverifikasi. Waktu di permohonan penyerahan itu ada, kita kan tadi tahapannya mengundang pihak pengembang untuk mempresentasikan. Nanti dari presentasi itu masing-masing disampaikan oleh pengembang, kemudian tim turun bersama. Nah, kemudian dari hasil kajian administratif nanti akan ketahuan permasalahan dan mana yang memang wajib, mana yang tidak wajib. Dari yang wajib-wajib ini mana yang mungkin masih bisa, mana yang tidak. Nah ini itu tahap yang ketiga tadi. Yang pertanyaan pertama tadi pihak ketiga tadi ya, memang misalkan tadi masalah sampah misalkan begitu. Nah kalau prinsipnya kalau Pemko yang ada yang sudah diserahkan ke Pemko masalah sampahnya, maka kewajibannya dari dinas, ketika nanti dari Pemko menyerahkan ke dinas kebersihan, maka dinas kebersihan. Tapi kalau nanti mau dikerjasamakan di dalam komplek itu pengelolaannya oleh salah satu, nanti bisa dibahas, bisa oleh Pemko yang memilih atau bisa usulan warga atau usulan dari pengembang. Tapi mekanismenya cuman mengenai biaya dan lain-lainnya mungkin nanti selanjutnya mungkin ditambahkan oleh Pak Sekda. Saya ingin tambahkan sedikit. Terima kasih Pak Kadis, ya Bu Tika. Jadi yang saya mau tambahkan mungkin juga saya ingin sampaikan juga tadi menanggapi pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Ini secara prinsip dulu yang kita pegang. Prinsipnya adalah bahwa PSU itu wajib diserahkan ke pemerintah Kota Medan. Itu dulu prinsip dulu. Ya bahwa statusnya beralih. Jadi yang selama ini mungkin milik pengembang, ya jalan, drainase, tapak fasilitas dan sebagainya, itu nanti setelah diserahkan menjadi milik pemerintah kota. Itu bicara status. Yang kedua adalah tentang pengelolaan. Ya, pengelolaan ini bukan tidak boleh. Ini saya tekankan, bukan tidak boleh pengelola yang mengelola atau pengembang yang mengelola. Bukan tidak boleh, boleh. Bahkan itu kami harapkan juga seperti semula. Ya, yang kami pegang adalah bahwa ini kepemilikannya menjadi milik pemerintah sehingga tidak bisa beralih status kembali. Nah, kalau pengembang memang mau mengelola
supaya ada jaminan bagi penghuni bahwa kualitas daripada PSU yang selama ini ada dikelola pengembang baik, tetap baik, silakan. Tapi prinsipnya adalah jangan memberatkan penghuni. Ini kan banyak juga keluh kesah, ya. Iuran terlalu besar. Kan begitu ya. Nah, sehingga prinsipnya pemerintah tidak ada masalah. Nah, asal kepemilikannya sudah jelas. Nah, tentang misalnya tadi apa yang disebutkan oleh Pak Beni, ya, clubhouse, itu nanti dicek. Bisa saja clubhouse ini memang karena ini sifatnya komersial. Ini definisi clubhouse ini bervariasi, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya tahu persis, ya, clubhouse itu penghuni saja pun bayar masuk ke situ. Ya, cuman harganya harga penghuni. Berbeda dengan orang yang tidak tinggal di kawasan itu. Ya, berarti apa? Dia bisa saja tidak masuk ke PSU. Tapi dia adalah fasilitas yang komersial yang dimiliki oleh pengembang. Silakan, nanti dicek, ya. Tapi kalau taman misalnya, ya, itu jelas tapaknya itu adalah PSU misalnya, ya. Nah, begitu juga sekolah misalnya. Kalau itu sekolahnya sifatnya sekolah komersial, memang di rencana awal memang di situ akan dibangun sekolah untuk sekolah komersial, dia tidak masuk PSU. Jadi harus beda. Jadi yang masuk PSU misalnya ada standar perencanaan kota bahwa dengan jumlah penduduk sekian, jumlah rumah sekian, maka harus ada disediakan tapak untuk sekolah. Tapaknya saja, ya. Tapi kalau memang sudah direncanakan dari awal bahwa di sini akan dibangun sekolah internasional, itu tidak masuk PSU, ya. Nah, ini nanti tolong ditemverifikasi, ini dibuka semua, ya. Dan itu saya yakin ya tidak bisa dibohongi lah, karena di KSB Induk itu sudah terbaca semua di situ, ya. Nah, tentang pengelolaan salah satu pengelolaan kawasan adalah tentang bagaimana pengelolaan sampah. Tadi Ibu Tika sebutkan sudah pernah kerjasama dengan pihak kecamatan, ya, kelurahan. Sekarang yang mengelola sampah di Kota Medan ini adalah Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Saran saya, ya, para pengembang hubungi langsung Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Karena kadang-kadang, ya, setahu saya juga pengembang yang nggak mengasih masuk tim dari Pertamanan dan Kebersihan. Ya, karena apa? Karena pengembang sudah mengelola sendiri. Silakan, kalau memang itu mau dikelola sendiri silakan. Tetapi kemana sampahnya dibuang? Kan tempat penampungan sampah akhir itu kan juga ada. Apakah itu dibuang ke sembarang tempat juga tidak boleh secara lingkungan. Oleh sebab itu mungkin harus ke TPA. Nah, kembali lagi, kan kerjasama lagi dengan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan. Ya, apakah dibuang ke TPA? Karena kalau dibuang ke tanah kosong milik pengembang juga nggak boleh secara lingkungan, itu dilarang untuk tempat pembuangan akhir. Ya, jadi silakan. Tadi ada keluh kesah misalnya sampahnya tidak bisa diangkat setiap hari. Saya tahu ada pengembang, ya, yang saya lihat sampahnya tiap hari juga diangkat masuk. Yang paling saya lihat yang masuk itu malah mobil pickup dari kecamatan, ya, diangkat tiap hari. Nah, jadi alangkah baiknya kalau mobil yang masuk itu adalah house to house collection, yaitu apa? Apakah dump truck si Dinas Pertamanan, apa compactor truknya yang masuk, ya. Nah, kalau memang pengembang, daripada saya repot mengurus persampahan, oke, kerjasama aja, nggak ada masalah. Toh nanti yang mengutip juga apakah pengembang yang mengutip sesuai dengan iuran pemerintah kota, itu kan ada peraturan rumah tangga dengan klasifikasi jenis rumahnya, luas rumahnya kan ada, ya, kontribusi yang harus dibayar ke pemerintah kota. Nah, itu fair aja. Nah, tapi kalau pengembang yang mengelola harus jelas kemana nanti dibuang akhirnya. Nah, juga dengan dari segi pengamanan wajar, ya.
pengembang mengelola misalnya, bagaimana supaya keamanan di kawasan itu baik, silakan, nggak ada persoalan. Kalau bagi kami pemerintah itu tidak ada persoalan. Jadi bedakan antara penyerahan PSU dengan pengelolaan kawasan. Ini sangat berbeda dia. Ya, bukan berarti PSU-nya diserahkan, pengembang tidak boleh mengelola kawasan, bukan. Nah, ini harus saya tekankan, saya ingatkan. Jadi jangan khawatir lah, wah ini nanti diambil alih oleh pemerintah. Jadi kami tidak bisa. Enggak, bukan itu. Bukan itu makna. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Beni. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekretaris Daerah Kota Medan Pak Wirya dan Pak Kadis Pak Beni telah menjawab dari pertanyaan Bu Tika. Mungkin terakhir, ini sesi terakhir Bapak Ibu sekalian, ada satu pertanyaan yang menarik juga, ini mungkin dari Pak Meter Hutahuruk yang menanyakan tentang bagaimana apabila perumahan itu dibangun oleh kelompok masyarakat, Pak. Jadi PSU-nya ini mungkin ada kapling-kaplingan, dijual kemudian dibangun sendiri, terus ada PSU-nya. Nah, ini bagaimana PSU ini apakah juga diserah terimakan juga sehingga bisa nanti bisa dikelola oleh pemerintah kota. Kira-kira itu pertanyaannya, kami persilakan bagi narasumber yang ingin menjawab pertanyaan ini. Kami persilakan, Pak. Ya, halo. Halo ya. Silakan, Pak. Ya, jadi untuk penyerahan PSU tadi, ini yang penting adalah kondisinya dalam kondisi yang baik. Itu yang makanya di dalam verifikasi kan kita nilai bersama, menghitung baik dimensi maupun kualitas. Nah, makanya dia ditetapkan dalam masa 1 tahun setelah pemeliharaan itu karena untuk menjamin bahwa dia dalam berfungsi yang baik. Ya, saya tambahkan ini. Tadi pertanyaannya tentang bagaimana PSU yang kawasan perumahannya dibangun oleh individu-individu, misalnya kaplingan-kaplingan. Kan itu tadi ya, Pak Tondi ya. Nah, jadi ya benar, Pak, benar, Pak. Nah, ini ya hal seperti sama. Ini juga wajib diserahkan kepada pemerintah ya PSU-nya. Biasanya yang kaplingan ini dia hanya PSU-nya berupa jalan dan drainase. Ya, oleh sebab itu maka kepada masyarakat yang mau mengembangkan ya kawasan-kawasan seperti ini, tolonglah PSU-nya pun dibuat yang benar, kan begitu ya. Bahkan ini kan menguntungkan bagi masyarakat penghuni. Ya biasanya kan habis kaplingnya ya udah si pemilik tanah awal lepas ini kan, lepas kendali. Nggak ada lagi orang yang mau mengurus. Nah, kalau ini bisa segera dilaksanakan, diserahkan kepada pemerintah, menjadi kewajiban pemerintah untuk merawatnya. Ya, misalnya ada pengembang dengan skala kecil, dia bangun misalnya 20 unit rumah, berhadap-hadapan 10 unit ya. KSB diterbitkan, IMI diterbitkan ya. Nah, ini jalannya ya supaya orang mau beli, dia kan biasanya pasang konblok lah dengan saluran drainase. Nah, setelah ini terbangun perumahannya di semua yang 20 unit ini, serahkan ke kita. Nah, akhirnya apa? Perawatannya kan nanti ke kita. Tanggung jawab itu beralih menjadi tanggung jawab pemerintah kota Medan. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah masyarakat penghuni di 20 rumah itu. Nah, kalau tidak, selesai pengembangannya, rusak konbloknya, nggak ada lagi yang merawat. Akhirnya apa? Masyarakat itulah yang berpartisipasi. Ya, kami pun kalau belum diserahkan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena nanti kalau masuk APBD ke situ, ini menjadi temuan BPK. Jadi kepada seluruh masyarakat, ya silakan, ya serahkan sesegera mungkin apabila sudah selesai pembangunannya. Mungkin itu Pak Ton. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian narasumber yang telah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Saya kira waktu kita sudah mencukupi untuk berakhirnya. Untuk selanjutnya saya mohon Pak Sekda selaku yang mewakili pemerintah Kota Medan bisa menutup acara ini sekaligus untuk closing statement dalam rangka penyerahan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman di Kota Medan. Saya persilakan kepada Pak Sekda, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti sosialisasi tentang penyerahan PSU ini, ya khususnya kepada pihak Kejari Kota Medan, khususnya Pak Kasidatun, terima kasih telah meluangkan waktu, pikiran, dan seluruh pengembang yang hadir di dalam pertemuan ini. Harapan kami bahwa setelah pertemuan ini menambah pengetahuan kita semua, menambah komitmen kita semua, ya, sehingga apa? Berikutnya tidak lagi ada penafsiran yang berbeda-beda. Kalaupun masih ada hal-hal yang belum bisa dipahami, bisa langsung konsultasi kepada Pak Beni, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan. Di situ bisa ditanyakan langsung. Prinsipnya adalah kita berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku. Tidak lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, tim verifikasi Kota Medan ada. Di situ kita bisa diskusi. Pedomannya tetap ada, yaitu apa? Keterangan situasi bangunan yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari izin mendirikan bangunan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hal yang baru ini, ya. Tapi kita harus punya komitmen. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa perkara pengelolaan kawasan, ya, itu urusan lain, Pak. Apakah dikelola oleh pengembang, ya, karena untuk menjamin bahwa lingkungan itu aman dan sebagainya, nyaman, silakan. Ya, hanya saya mau tekankan, jangan memberatkan penghuni. Wajar kalau penghuni membayar iuran. Iuran apa? Iuran keamanan, iuran kebersihan, iuran perawatan, kalau itu mau tetap dirawat oleh si pengembang, walaupun tadi sudah diserahkan pasum-pasumnya, kalau tidak ya pemerintah kota semua yang merawat, kan itu. Jadi jangan khawatir ya untuk itu. Kami dari segi pemerintah hanya mau meminta supaya pasus-pasum itu atau PSU itu diserahkan kepada pemerintah kota supaya kepemilikannya jelas. Dan sekali lagi terima kasih, mungkin setelah pertemuan ini bisa kita tindak lanjuti sesuai dengan juga arahan KPK. Kami dari pemerintah Kota Medan diminta untuk segera, ya, segera agar seluruh PSU yang dibangun oleh pengembang atau oleh masyarakat bisa segera mungkin diadakan berita acara serah terimanya. Mungkin itu. Dan sekali lagi pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih khususnya kepada dua pengembang yang dalam waktu dekat ini akan menyerahkan PSU-nya kepada pemerintah Kota Medan, yaitu Perumnas Martubung pembangunan tahap kedua, dan juga kepada perumahan Bumi Seroja Permai, ya, yang dalam waktu dekat akan melaksanakan serah terima PSU kepada pemerintah Kota Medan. Terima kasih dan mudah-mudahan pada pengembang lain pun bisa segera mengikuti pengembang ini, yang dua ini, sehingga penyerahan PSU di Kota Medan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf kalau di dalam pertemuan ini, karena memang ini lagi wabah COVID-19, kita hanya bisa pertemuan melalui video conference seperti ini, ya tidak bisa tetap langsung, tapi mungkin harapan kami tidak mengurangi makna pertemuan-pertemuan ini. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Daerah Kota Medan yang mewakili pemerintah Kota Medan, dan juga terima kasih kepada para narasumber, Bapak Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, dan juga Pak Kepala Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara Kejaksaan
Negeri Kota Medan yang sudah berkenan berbagi berbagi kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada para undangan peserta sosialisasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman Kota Medan. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini ada video yang sudah kita lakukan kemarin, serah terima untuk sarana dan prasarana utilitas di kawasan Martubung, Kota Medan. Mungkin dari ini bisa kita lihat sebentar proses kita melakukan pengukuran di lapangan, dan ini dipersilakan untuk memutarkan video sejenak. Mohon videonya di ini kan, bisa nggak ya? Kemudian ini adalah kemarin kita melakukan survei lapangan terhadap kawasan di Perumnas Martubung Kota yang dalam waktu dekat akan dilakukan serah terima berita acara serah terimanya di tentang Perumnas Martubung dengan pemerintah Kota Medan melakukan pengukuran di lapangan dan mengecek verifikasi terhadap Perumnas Martubung 2. Nanti juga kita akan selanjutnya ada perumahan
Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya udah turut serta dalam sosialisasi ini. Kami sangat berterima kasih telah banyak untuk berbagi dengan kita. Sampai saat ini tadi peserta yang masuk sebanyak 58 peserta yang sudah hadir ikut sosialisasi ini. Untuk itu, untuk terakhir, mohon kepada Bapak Ibu bisa untuk foto bersama dengan cara kami nanti akan men-capture. Mohon semua peserta bisa tidak memut videonya supaya bisa kelihatan mukanya masing-masing. Saya persilakan untuk sebagai dokumentasi kami bisa membuka kameranya masing-masing. Kita mulai ya Pak. Bentar Bapak Ibu, karena banyak, harus ada beberapa capture. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Tondi Nasir Yusuf Nasution sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang pada tempatnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.